berlaku kembali PPKM sekarang istilahnya Pak. Di kesempatan sebelumnya kan Pak Billy mengatakan bahwa justru menjadi berkah ketika ada work from home konsep ke perusahaan Anda. Peluangnya kali ini bisakah kembali terulang dengan adanya PPKM dan WFH ini? Ya, menurut kami jadi malah lebih blessing in disguise bagi kami juga ya. Jadi dengan pelonggaran kemarin kita mulai expand, kita tuh mulai naik lagi traveling. Contoh kita harus kunjungan ke distributor kami yang ada di luar pulau. Dengan adanya pembatasan yang lebih ketat ini, kita malah lebih melakukannya secara seperti dengan menggunakan teknologi, dengan internet, dengan Zoom meeting. Jadi lebih praktikal dan lebih menghemat sih sebenarnya. Jadi nggak ada masalah bagi kami. Dan terbukti juga di tahun kemarin dengan work from home kita meluncurkan kira-kira ada hampir 20 SKU produk baru. Dan itu kita yakin kita bukan halangan lagi hal-hal seperti ini. Berarti peluangnya bisa kembali terulang. Ya. Bung Arief Gunawan, singkat saja proyeksi dari tim riset untuk industri kosmetik seperti apa? Oke, kalau kita melihat di Google Mobility Data ada harapan gitu bahwa new normal sudah semakin dekat. Ketika bicara tentang WFH dan juga lockdown, banyak yang banyak masyarakat yang tidak berani keluar gitu. Dan itu memang terbaca oleh Google Mobility Data sehingga pertumbuhan sektor retail itu hanya minus 12,3% pada April-Mei. Tetapi kemudian sudah Juli minusnya berkurang menjadi hanya 2,7%. Dan kemudian pada Agustus sudah positif. Tetapi masih belum besar lah, masih di kisaran 0,3%. Jadi ya memang trennya kemungkinan sudah mulai membaik. Jadi mereka yang menggarap pasar milenial akan mendapatkan berkahnya, tetapi secara umum yang menggarap pasar konvensional juga ada harapan. Hanya saja kalau kita melihat industri secara umum ini, kosmetik ini, ya memang ini industri yang sifatnya jangka panjang. Orang tidak akan berhenti memakai produk skincare ketika WFH. Mereka masih bahkan perlu produk-produk baru yang menunjang kesehatan atau hygiene di tengah pandemi. Saya pikir ini akan jadi berkah buat Fiji yang menggarap dua pasar utama ini. Ya, terima kasih data Anda, Arief Gunawan. Pak Billy Hartono Salim menutup perbincangan kita. Bagaimanakah Fiji memandang 2021? Adakah target baru spesifik yang perlu kita nantikan dan ketahui? Ya, kita di tahun 2021 ini masih optimis ingin mencapai target growth sekitar 25% dibandingkan 2020. Jadi growth yang tinggi tetap kita pasang karena kita yakin dengan new normal ini beberapa brand kita masih tetap bisa eksis. Contoh salah satunya brand Miranda kita, hair coloring. Dengan adanya sekolah dengan daring, itu malah memberikan kesempatan pada anak-anak milenial itu untuk mewarnai rambutnya. Mereka nggak takut lagi dengan guru yang mereka harus hadapin. Nah ini seperti blessing in disguise. Juga brand kita Herboris itu perawatan tubuh itu karena salon banyak tutup, orang takut keluar. Itu mereka merawat tubuhnya di rumah ibu-ibu rumah tangga. Nah hal-hal seperti ini yang di luar dugaan kami semua. Jadi kami masih yakin bahwa kita akan growth double digit dan kita pasang target ya 25%. Kita hopefully bisa lebih dari itu karena track record kami selama 3-4 tahun terakhir growth kami adalah average di 30%. Baik. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.